Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sferasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Objek Pajak Penghasilan. Oke, sebelum kita membahas materi tentang objek pajak penghasilan, kita pasti ingin tahu penghasilan itu apa sih? Nah, penghasilan sendiri adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 atau objek pajak penghasilan adalah A. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. B. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. C. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan pembayaran lain sejenis. D. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. E. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, bonus, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. F. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. G. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh satu, bukan wajib pajak. 2. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang dibebankan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan. Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, perhitungan PPh pasal 21 didasarkan pada nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya. Materi yang selanjutnya adalah penghasilan yang dikecualikan dalam pemotongan PPh pasal 21. Yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah A. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. B. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan yang diatur dalam poin penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. D. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keuangan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. D. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja. E. Beasiswa.
Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK 03/2008 adalah sebagai berikut. Beasiswa yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan adalah penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila penerima beasiswa mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, atau pengurus wajib pajak pemberi beasiswa. Komponen beasiswa tersebut terdiri atas biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar. Oke, itu tadi sedikit pembahasan materi dari saya mengenai objek pajak penghasilan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.